Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini selamat datang di kegiatan tutorial mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, mata kuliah tindakan kelas ini kalau dilihat dari modulnya adalah dia memiliki kode IDIK 4008. Kemudian akan saya sampaikan pedoman kegiatan tutorial kita mulai dari awal pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 nanti. Dan ini PTK merupakan bagian dari mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Utamanya adalah mahasiswa semester 1 untuk kelas BI. Kesepakatan kelas yang kita buat pada kesempatan ini tadi kita sudah simpulkan ya. Yang pertama, hadir 10 menit sebelum tuan dimulai, wajib on cam. On cam ini adalah menghidupkan kamera. Kemudian yang ketiga, bila ada pertanyaan melalui raise hand, jika ada izin infokan di kolom chat. Kemudian yang kelima, menonaktifkan mic pada saat kegiatan kecuali ada instruksi untuk bicara. Nah, sekarang ini masih ada tuh yang masih mengaktifkan mic-nya ada yang belum diaktifkan. Jadi sekarang itu nonaktifkan karena belum ada perintah untuk berbicara. Oke, kemudian mata kuliah kita untuk PTK ini adalah membahas tentang hakikat penelitian tindakan kelas, menyusun dan menggunakan instrumen penelitian serta merekam hasilnya, merancang dan melaksanakan PTK, analisis, menggunakan hasil analisis serta memanfaatkan temuan PTK dalam menulis laporan PTK nanti. Jadi Bapak Ibu, setelah kita membuat laporan PTK, tentunya PTK ini harus dimanfaatkan oleh kita untuk perbaikan pembelajaran di sekolah masing-masing. Kemudian tujuannya agar mahasiswa dapat melaksanakan PTK, mulai dari membuat judul, menyusun instrumen, sampai pada endingnya adalah menulis laporan hasil PTK. Nah, kemudian kegiatannya untuk kegiatan kita ini ada tugas individu maupun tugas kelompok. Seperti yang saya sampaikan tadi, tugas individu itu adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa secara individu dikerjakan. Nah, misalnya membuat ringkasan materi atau modul, kemudian membuat laporan PTK karena sifat laporan PTK ini wajib. Jadi jika mahasiswa tidak melaporkan PTK maka tidak memiliki nilai pada mata kuliah pada mata kuliah PTK. Kemudian untuk tugas kelompok itu adalah membuat diskusi kelompok, laporannya, makalahnya, dan dapat presentasi kelompok. Kemudian kriteria tugas wajib ini tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu dibuat oleh tutor berdasarkan kisi-kisi yang ada. Kemudian tujuan untuk mengukur kompetensi yang telah dikerjakan, artinya mengukur kemampuan Bapak dan Ibu pada saat mengikuti kegiatan tutorial. Kemudian pemilihan alat ukur yang tepat, ini alat ukur ini berbentuk soal atau tes ya. Kemudian soalnya sudah dikonstruksi berdasarkan kriteria atau kaidah penyusunan soal. Kemudian dilengkapi dengan pedoman persekoran dengan skala penilaian publik ya. Dan yang terakhir adalah tugas dikerjakan dan waktu yang sudah ditentukan. Dan jangan lupa tugas yang Bapak Ibu diberikan nanti untuk kegiatan tugas tutorial itu bersifat tantangan supaya Bapak Ibu menguasai bagaimana laporan penelitian tindakan kelas tersebut. Nah, kemudian untuk tugas partisipasi ini melingkupi tugas resume yang diberikan oleh tutor pada setiap akhir pertemuan. Tujuannya adalah Bapak Ibu saya berikan tugas dalam membuat resume itu bukan untuk menyulitkan Bapak dan Ibu. Sekali lagi tujuan untuk memotivasi Bapak dan Ibu supaya modulnya itu dibaca untuk pembelajaran mandiri. Dan tugas yang dikerjakan tentunya ini ada waktu yang telah ditentukan berdasarkan agenda yang sudah kita bahas. Kemudian memberikan tantangan juga. Dan tugas partisipasi ini Bapak Ibu antara lain membuat resume modul. Nanti resume modul itu dibuat atau dikumpulkan dalam map Snell Hector supaya mempermudah Bapak Ibu ketika nanti digunakan pada saat menjelang ujian akhir semester, sehingga nanti
Bapak Ibu bisa membaca kembali ringkasan yang telah dibuat. Jadi tidak usah repot-repot membuka modul yang begitu tebalnya sehingga Bapak Ibu akan merepotkan sendiri. Itu tujuannya. Kemudian selain itu kehadiran. Nah, ini yang terpenting. Tadi sudah saya sampaikan juga jumlah kehadiran sebenarnya kita 8. Syarat Bapak dan Ibu mendapatkan nilai tutorial itu adalah kalau minimal 5 kali hadir. Ya, 5 kali hadir minimal. Nah, kemudian sebelum pertemuan 3, 5, 7 itu sudah mengupload tugas tutorial. Itu yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini alurnya. Jadi Bapak Ibu tugas wajib, ada tugas partisipasi. Tugas wajib itu tugas tutorial 1 dan 3, laporan PTK, dan tugas partisipasi itu resume modul. Ini kemudian pemberian tugasnya, dan ini jangan lupa untuk penilaiannya. Tugas tutorial itu berkontribusi 70% dan nilai partisipasi 30%. Nah, ini ilustrasinya, misalnya Pak Lupi nilai tugas tutorialnya berapa. Nanti jangan sampai di tugas tutorial itu kosong. Karena kalau kosong bisa dibayangkan, hanya misalnya tugas tutorial 1 kosong, tugas tutorial 100, tugas tutorial 3 100. Nah, ini akan terbebani. Walaupun nilai Bapak Ibu 100 ada 2 di situ, berarti 200 dibagi 3, nilainya masih di bawah 70. Tapi kalau misalnya tugas tutorial satunya ada, walaupun kecil misalnya dapat 70, 100 itu udah dapat nilai 85. Ini yang sebagai gambarannya seperti itu. Itu Bapak Ibu, dan ini nanti akan saya lanjutkan dengan agenda tutorial kita yang tadi kita sampaikan. Nah, ini tugas agendanya. Nah, agenda tutorial kita tadi saya sudah sampaikan pada pertemuan pertama. Sekarang ini hari Sabtu adalah orientasi tutorial. Kemudian kalau yang dapat kelas minggu, mungkin hari Minggu besok itu pertemuan pertama tanggal 10 April. Agenda kita pertemuan pertama itu orientasi tutorial. Nanti pertemuan berikutnya pembahasan modul 1 dan 2, sekaligus nanti setelah dibahas Bapak Ibu buat resumenya. Dan nanti sorenya setelah di akhir pertemuan Bapak Ibu diberikan tugas 1 yang akan dikumpulkan pada saat sebelum pertemuan sebelum pertemuan tutorial ketiga di hari Sabtu tanggal 23. Ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan soal tugas tutorial 1. Dan di pertemuan keempat ini kita sudah merancang penelitian atau membuat proposal PTK. Nanti akan saya pandu bagaimana sistematika proposal PTK itu. Dan pertemuan kelima ini Bapak Ibu sudah melaksanakan perbaikan dari proposal yang sudah dibuat. Dan pertemuan keenam ini Bapak Ibu mencari data hasil penelitian atau mencari data yang tertuang di dalam proposal PTK. Sehingga setelah data dapat dianalisis, pada pertemuan ke-7 sudah jadi laporan PTK. Dan hari Sabtu terakhir pada tanggal 4 Juni itu adalah review seluruh modul. Kita bisa tanya jawab berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan maupun pelaksanaan penelitian yang telah kita lakukan. Ini saja mungkin Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pelajari di LMS, kita aktifkan LMS-nya itu ya, jadi sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Nanti kita boleh buka tanya jawab ya, karena kita masih ada waktu 1 jam ini untuk diskusi berkaitan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Itu saja sekilas. Terima kasih. Selamat beraktivitas lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.